Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata 2. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @agilrsaputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mulih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di-follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mulih bagian 1. Bapak yang sudah meninggal pulang lagi ke rumah saat malam, menemuiku untuk menyampaikan sesuatu. Narasumber Sukirman. Malam itu, Sabtu Pahing, pertengahan Juni tahun 1990, bau minyak wangi serimpi atau minyak mayat masih tercium, semerbak di ruang tengah, ruangan di mana tadi jenazah Bapak direbahkan. Orang-orang masih duduk bersila di atas tikar yang terbentang di ruangan tamu, mengobrolkan hal basa-basi tentang kehidupan. Sudah sore tadi Bapak dikuburkan. Sedih bercampur lega. Sedih karena Bapak sudah tiada, tapi lega karena akhirnya Bapak bisa lepas dari penderitaannya selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Aku berjalan keluar rumah, menghampiri kerumunan orang yang tengah duduk di bawah tenda di depan rumahku. "Rene Kir, sini Kir," panggil Naryo, kawan sebayaku yang sedang duduk di ujung. Sambil menghela nafas panjang, aku berjalan menghampiri dan duduk di sampingnya. "Sing sabar yo," ucapnya sambil sedikit memegang bahuku. Sambil tersenyum, aku pun menyambut baik kata-kata dari temanku itu. Kata-kata yang sedari tadi selalu diucapkan oleh orang-orang kepadaku. Aku pun mengobrol dengan Naryo, membicarakan hal remeh-temeh dengan sedikit candaan yang sepertinya memang coba dia selipkan untuk menghiburku. Entah berapa batang rokok dan berapa sesapan kopi yang aku dan Naryo habiskan, yang jelas tak terasa malam sudah semakin larut. Satu persatu tetangga mulai berpamitan untuk pulang. Hingga akhirnya sekira pukul 1 dini hari, Naryo pun juga sudah tak kuat menahan kantuknya. "Aku tak mulai seiombel. Aku pulang dulu ya Mbel," ucapnya sambil berdiri membenarkan sarungnya dan menepuk pundakku. Suasana sudah semakin sepi. Aku pun beranjak masuk kembali ke dalam rumah dan sayup-sayup masih terdengar obrolan di arah belakang rumah. Suara Pak Dekarjo dan Nek Manto, kakak dan adik mendiang bapakku. Aku yang masih belum ingin tidur pun berjalan menghampiri Pak D dan pamanku itu. Dari balik ambang pintu dapur terdengar percakapan yang cukup serius antara Pak D dan paman. Entah apa topik yang sedang mereka bicarakan, yang jelas di situ nama bapakku beberapa kali disebut. Rene Kir? Sini Kir?" kata Pak D yang melihat aku mengintip di pintu. Aku pun duduk di antara mereka, yang kembali saling berbicara meneruskan obrolan yang sempat terpotong oleh kedatanganku. Ku ambil sebatang rokok milik Pak D dan ku nyalakan seraya menyimak obrolan mereka. "Ojo aku mas, aku rawani. Keris kui kudu dimeneh keneng wong sing wis dimandati. Jangan aku mas, aku tidak berani. Keris itu harus diberikan kepada orang yang sudah diberikan mandat," kata Lek Manto menanggapi salah satu pernyataan Pak D Karjo. Sesaat batinku terpikir, jangan-jangan keris milik Bapak ya? Batinku yang semakin memperhatikan pembicaraan Pak D dan Paman. "Berarti Sukirno," ucap Pak D sambil membalik memandangku. "Nopo Pak D? Ada apa Pak D?" jawabku. "Iki lo, keris ngone Mbah Kakung sing diwaris kening bapakmu, miturut piweling iki kudu digawa kowe. Itu loh, keris milik Mbah Kakung yang diwariskan ke bapakmu menurut perintah itu harus diberikan kepadamu," kata Pak Dekarjo yang langsung aku sanggah. Boten Pak De,"
Kula mboten ajeng urusan kalih barang kados ngoten. Tidak, Pak De, aku tidak ingin berurusan dengan hal seperti itu, tolakku. Nanging iki dawuh nang, dawuh saka suwargi Mbah Kakung. Tapi ini mandat nak, dari almarhum Mbah Kakung, kata Pak De kembali menegaskan. Mendengar kata Mbah Kakung disebut, membuatku sedikit berpikir dan kembali mengingat sosoknya yang sangat hangat dan flamboyan menyayangiku. Di sini aku pun tak bisa menolaknya dan belum juga mengiyakannya. Dan dengan beralasan mengantuk, aku pun meminta izin ke Pak De dan pamanku itu untuk masuk ke dalam kamarku. Sebenarnya hanya untuk keluar dari pembicaraan ini saja. Lagi mau bapakku ora ono, sing dibahas wis sing ora-ora, koyo ora ono dino wae. Baru tadi bapakku meninggal, yang dibahas sudah yang tidak-tidak. Kayak tidak ada hari lain saja. Gerutuku dalam hati sambil berjalan menuju kamarku. Saat aku berjalan sempat kulihat dari luar pintu kamar ibu yang sedikit terbuka, tampak ibu sudah tertidur bersama Bude, istri Pak Dekarjo, di sampingnya. Kutengok dia sebentar dan aku pun kembali berjalan masuk ke kamarku. Aku merebah memandangi langit-langit kamar, merangkai kenyataan yang masih seperti mimpi. Beberapa detik kadang aku terlupa jika bapak sudah tiada. Hingga perlahan rasa kantuk pun memaksaku untuk tidur. Aku pun terlelap di malam itu. Singkat waktu, aku terbangun di subuh hari. Aku menoleh sambil mengusap mataku, dan disinilah aku dibuat terkejut ketika melihat kursi roda bapak sudah berada tepat di samping ranjangku. Beberapa saat aku masih mencoba mencerna, namun seketika aku tampar wajahku sendiri. Astagfirullah, siapa yang menaruh kursi roda ini di sini? Terburu aku keluar kamar, mencari ibu yang sepertinya sudah terbangun dan berada di dapur bersama Bude. Bu, sopo sing deleh kursi roda nih bapak ning kamarku? Ibu, siapa yang menaruh kursi roda bapak di kamarku? Tanyaku sedikit menyentak. Ibu dan Bude tampak kebingungan mendengar kata-kataku itu. Sing genah tonang, mosok kursi roda ning kene iso mlaku dhewe ning kamar? Yang benar saja kamu. Masa kursi roda di sini bisa berjalan sendiri ke kamarmu? Kata ibu sambil berjalan membuka pintu gudang yang berada di dekat dapur. Dan seketika ibu terdiam, kembali menoleh ke arahku dan Bude yang berdiri di dekat situ. Ono apa, Dek? Ada apa, Dek? Kata Bude seraya mendekat dan ikut melihat ke dalam gudang. Kursinya ra ono, Mbak. Kursinya tidak ada, Mbak. Kata ibuku sambil beranjak dan sedikit berlari menuju kamarku, diikuti oleh aku dan Bude. Sesampainya di dalam kamarku, aku hanya terdiam sambil memegangi gagang kursi roda bapakku itu. Bude pun mendekat dan memegang pundaknya. Terlihat ibu menahan air matanya seraya menuntun kursi roda itu keluar dari kamarku, dan aku hanya tercengang melihatnya. Beberapa saat setelah ibu dan Bude keluar, aku pun duduk di ranjangku. Dengan perlahan kesadaranku yang mulai kembali, aku ingat betul. Memang dulu setiap pagi bapak selalu masuk ke kamarku, membangunkanku dan memintaku untuk mengantarnya berjemur di depan rumah dengan kursi rodanya itu. Bagaimana kursi roda itu bisa masuk ke kamarku? Hampir seharian penuh aku mencari alasan logisnya dengan bertanya kepada kerabat yang semalam berada di rumahku. Namun sama sekali, aku tak menemukan jawaban yang masuk akal. Bahkan aku sempat merasa sakit hati dengan sepupuku yang menanggapi cerita itu dengan berkata kalau orang meninggal sebelum 40 hari, arwahnya masih bergentayangan di sekitar rumahnya. Dipikir bapakku setan gentayangan apa? Batinku waktu itu. Pasti ada orang yang iseng menaruh kursi roda itu. Itulah alasan masuk akal yang masih berada dalam pikiranku waktu itu. Hari pun silih berganti dengan biasa saja. Acara doa 1 hari hingga menuju 7 hari berjalan lancar sewajarnya, walau Pak D dan Paman terus saja merayuku agar menerima keris itu yang lama-lama membuat aku sedikit muak dan risih. Kenapa harus sekarang dibicarakan? Ini kan masih masa berkabung. Pikirku menggerutu. Hingga sampailah aku pada malam di mana semua teror berawal. Tepatnya 8 hari setelah kepergian bapak, aku dan ibu sudah selesai berberes, menggulung karpet di ruang tamu dan menata meja kursi seperti sedia kala. Tenda di depan rumah juga sudah diturunkan sore tadi.
Tak lupa juga, ibu melipat kursi roda Bapak dan memasukkannya ke dalam gudang. Sekira pukul 10 malam, ibu masuk ke dalam kamarnya, begitu juga dengan aku yang langsung menghempaskan tubuhku di atas kasur. Semua akan baik-baik saja, kataku sambil melipat kedua tanganku dan menjadikannya bantal. Menit berlalu, mengantarkanku kepada rasa kantuk, aku pun memejamkan mata yang sudah mulai berat ini. Hingga tak terasa aku pun terlelap dan bermimpi. Ya, seperti dugaan kalian semua, aku bermimpi tentang Bapak. Dia mendatangiku di sebuah lembah dekat rumah sambil membawa bungkusan hitam yang dipegang oleh kedua tangannya. "Iki kudu ditompo, ini harus diterima," ucap Bapak menyodorkan bungkusan itu dalam mimpiku. "Opo iki, Pak?" "Apa ini, Pak?" jawabku seraya menengadahkan kedua tanganku untuk menerimanya. Seperti bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal yang dialami oleh kebanyakan orang, aku saat itu awalnya benar-benar tak menyadari kalau Bapak sudah tiada. Baru ketika aku benar-benar memegang bungkusan itu, di situ aku seketika menyadari jika Bapak sudah meninggal. "Astagfirullah, Bapak!" teriakku spontan hingga tak sengaja aku melepas dan menjatuhkan bungkusan itu. Dan bersamaan dengan itu aku terbangun, sampai terperanjat dengan keringat bercucuran. Helaku lega, ternyata ini hanya mimpi. Namun ternyata kelegaan itu tak bertahan lama ketika beberapa saat kemudian aku mendengar engahan nafas yang sepertinya berasal dari bawah ranjangku. "Suara apa iku? Suara apa itu?" bisikku. Dengan keadaan itu, sebenarnya aku masih mencoba untuk berpikir rasional dan menganggap itu adalah suara kucing atau entahlah. Namun rasionalitas itu malah membuatku penasaran dan ingin memeriksa apa yang ada di bawah ranjangku ini. Tak mungkin aku bisa tidur lagi kalau aku tak memeriksa apa yang ada di kolong ranjangku. Batinku seraya bergeser pelan ke ujung tempat tidur. Suara engahan nafas tak bertuan itu masih terdengar. Seakan memaksaku untuk memeriksanya. Perlahan aku pun turun dari ranjangku dan memeriksa sumber suara itu. Dan apa yang aku lihat? Wajah yang sangat ku kenal muncul tengkurap dari bawah kolong ranjangku. Ya, itu Bapak. Tatapannya sayu memandangku. Aku hanya bisa mematung, tak bisa apa-apa. Sungguh keadaan yang tak bisa digambarkan. Kakiku bergetar, nalarku terkacaukan. Hingga entah berapa lama kemudian, wajah Bapak di kolong ranjang itu perlahan membayang, semakin kabur dan menghilang. Baru setelah itu aku bisa bergerak. Sambil berjalan keluar, aku menangis, ingin teriak namun tak bisa. Langkahku terasa sangat berat. Dengan sekuat tenaga aku berjalan menuju kamar ibuku dan ku ketuk dengan sisa tenagaku. Bu, ucapku dengan sedikit terbata. Hingga beberapa saat kemudian ibu membuka pintu, melihatku yang sudah berurai air mata dan tampak ketakutan. "Kenapa, Kir? Kenapa? Kenapa, Kir? Kenapa?" kata ibu sambil meraihku dan mengajakku masuk. Berulang kali ibu mengulangi pertanyaannya itu, yang waktu itu rasanya sulit mulutku untuk menjawabnya. Hingga setelah ibu memberikanku air putih, barulah di situ aku mulai bisa bicara. "Bapak, Bu, Bapak," kataku yang masih menangis. "Bapak kenapa? Bapak kenapa? Bapak wis tenang, Le." "Bapak kenapa? Bapak kenapa? Bapak itu sudah tenang, Nak," jawab ibu sambil memegang kedua bahuku. Bapak ono ning ngisor longan, Bu. Bapak ada di bawah kolong, Bu," jawabku dengan tangis yang semakin tak terbendung. "Nyebut, Kir, nyebut," kata ibuku yang kini memelukku. "Tapi aku weruh Bapak ning ngisor longan, Bu. Tapi aku melihat Bapak di bawah kolong, Bu," kataku lagi. Entah bagaimana tepatnya suasana malam itu, yang jelas setelah itu ibu mengajakku untuk memeriksa di bawah tempat tidurku. "Ayo coba ibu tak ndelok. Ayo coba ibu mau lihat," kata ibu sambil menyeretku berjalan menuju kamarku. Dan setelah sampai di sana, "Mula kowe kuwi sing ikhlas, mesake Bapak yen kowe ra ikhlas. Makanya kamu itu yang ikhlas. Kasihan Bapak di sana kalau kamu tidak ikhlas,"
kata ibu sambil menyingkap sprei dan memeriksa di bawah kolong tempat tidurku. Aku hanya terdiam sambil mengusap air mataku. Percuma saja sepertinya bila aku jelaskan, batinku. Ibu pun menyuruhku untuk kembali tidur, meninggalkanku di kamar. Dengan sedikit ragu, aku pun kembali naik ke atas tempat tidur. Sambil kuraih tasbih yang berada di meja, kurebahkan tubuhku, kupejamkan mataku dengan pikiran yang sebenarnya masih berkutat dengan hal yang tadi baru saja terjadi. Apa benar itu Bapak? Batinku berdebar. Kutengok ke arah jam dinding yang sudah hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana tampak senyap dan aneh, dingin menusuk tubuh. Kutarik selimutku dan kupejamkan mataku kembali, berharap aku bisa tidur lagi. Entah berapa lama menit berlalu, dengan aku yang masih saja terjaga, berulang kali aku membolak-balikan posisi tidurku untuk mencari yang ternyaman. Namun nyatanya, aku tak juga bisa terlelap. Pikiranku masih saja berada di bawah tempat tidur. Hingga terdengar suara lagi, namun kini berasal dari balik jendela. Tok, 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 jendela kamarku diketuk seperti dicentik dengan jari. Pikiranku sudah macam-macam. Dengan perlahan aku menoleh ke arah jendela di sudut kiri kamarku itu, yang bodohnya hanya bertiraikan kelambu. Tok, 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 ketukan itu terdengar lagi. Dibarengi dengan bayangan hitam yang berdiri di baliknya. Aku tak begitu yakin karena memang suasananya agak gelap. Namun ketika bayangan hitam itu mulai semakin mendekat di balik kaca, semua tampak jelas. Dan, Kir, Sukir, suara dari balik jendela itu memanggilku. Dan itu adalah suara Bapak. Aku yang terkejut sontak memalingkan tubuhku. Dengan ketakutan kututup kedua telingaku. Kir, Sukir, suara Bapak masih terdengar terus memanggilku. Astagfirullah, 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 ucapku terus-menerus. Karena suara Bapak masih saja terus memanggilku, aku pun bangkit dan berlari keluar dari kamar. Ampun, teriakku tergopoh-gopoh berlari menuju kamar ibu. Bapak, Bu, Bapak, ucapku gelagapan seraya menggoyangkan tubuh ibu yang sedang tertidur itu. Ibu pun terbangun dan segera memelukku. Nyebut, Kir, nyebut, kata ibu mencoba menenangkanku. Kowe ra gelem ngopeni kerise Mbah Kakung toh? Rapopo, kuwi ra iso dipeksa, nanging kowe kudu betah kaya ngene terus. Rapopo, ibu tetep dukung keputusanmu. Mengko tak warai piye carane nglewati iki kabeh. Kamu tidak mau merawat keris Mbah Kakung kan? Tidak apa-apa, tak bisa dipaksakan. Tapi kamu harus sanggup seperti ini terus. Tak apa, ibu tetap mendukung keputusanmu. Nanti aku bantu cara melewati ini semua, kata ibu yang seketika membuatku berhenti menangis dan kebingungan. Malam itu pun aku tidur bersama ibu. Dengan perasaan dan pikiran yang masih kacau, akhirnya aku pun terlelap di pelukan ibu bak masa kecil dulu. Singkat cerita, aku pun terbangun keesokan harinya dengan badan yang terasa tak enak, kepalaku pusing, dan semua bagian tubuhku terasa sakit. Mungkin ini karena kejadian semalam, batinku. Ku menoleh ke samping, ibu sudah tak ada di sampingku. Oh, ibu sudah bangun duluan. Batinku seraya bangkit dengan payah dari tempat tidur. Samar-samar, aku mendengar suara orang yang tengah berbincang. Sepertinya itu Pak Dekarjo dan Lek Manto yang sedang mengobrol dengan ibu di ruang tamu. Ngobrolin apa mereka? Pasti tentang keris itu lagi. Batinku yang kembali duduk di atas tempat tidur karena tak tahan dengan pusingnya kepalaku. Tak selang beberapa lama, ibu masuk ke kamar dan memintaku keluar untuk menemui Pak D dan Paman. Dengan sedikit dipapah, aku keluar dari kamar berjalan menuju ruang tamu dan duduk di hadapan Pak Dekarjo dan Lek Minto. Sebuah keris tergeletak di atas meja dengan kain putih yang menutupi seluruh bagiannya. Iki kerise, Kir. Ini kerisnya, Kir, ucap Pak D dengan pandangan yang memohon. Entah apa yang aku pikirkan, dengan sadar ku ambil keris itu, ku buka temali dan kain kafan yang membalutnya. Bau minyak klenik mencuat membaui seisi ruangan.
Dengan agak gemetar ku cabut bilah keris itu dari sarungnya. Kupandang setiap balik sisinya, dan dengan aneh mendadak tubuhku bercucuran dengan keringat. Aku menyadari tubuhku yang tadi terasa sakit, kini tak lagi. Begitu juga dengan peningku yang begitu saja menghilang. Karena aku merasa aneh, kulemparkan kembali keris itu di atas meja tanpa menutup bilahnya. "Piye, apa sing mbok rasake? Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?" tanya Pak D kepadaku. Aku masih ragu untuk menjelaskan apa yang aku rasakan saat itu. Kualihkan saja dengan aku yang bercerita tentang kejadian semalam. Pak D, paman dan ibu tampak mendengarkan ceritaku dengan seksama, yang di akhir aku tutup dengan pertanyaan. "Apa harus aku yang merawat keris ini?" tanyaku. "Persis kui, persis," kata Lek Manto yang terdengar tak nyambung dengan pertanyaanku tadi. "Persis pripun, Lek? Persis bagaimana, Paman?" tanyaku mengernyitkan dahiku. "Yo persis kaya sing dialami bapakmu gek biyen meh oleh titah keris iki." "Ya persis seperti yang dialami bapakmu waktu dulu akan menjadi pewaris keris ini," ucap paman yang berlanjut dengan ceritanya. Ternyata dulu bapak juga seperti aku, sempat tak mau menerimanya dan mengalami gangguan hampir mirip dengan apa yang aku alami. Apa aku terima saja ya mandat ini? Pikirku setelah mendengar sepenggal cerita dari Lek Minto itu. Namun belum sempat aku menjawab, ibu langsung menyela. "Tapi iki yo raiso dipeksa to? Opo raiso iki sampean-sampean wae sing ngopeni? Tapi ini juga tidak bisa dipaksakan to? Apa tidak bisa kalian saja yang merawat?" tanya ibu yang mulai sedikit emosi. "Ora iso, Dek, ora iso. Iki wis mandat turun-temurun. Nek masalah ngrumat, mangko aku karo Minto melu ngopeni. Nanging keris iki kudu ana sing waris dhisik sadurunge 40 dina." "Tidak bisa, Dek, tidak bisa. Ini sudah mandat turun-temurun. Kalau masalah merawat, nanti aku sama Minto ikut membantu. Tapi keris ini harus ada pewarisnya dulu sebelum 40 hari, jawab Pak D. "Nanging sukir iki ameh kuliah tahun ngarep. Nek deknen dadi dukun, apa ora keganggu sekolahe? Aku sing ngadepi tahunan yo. Mas Parman atau Bapak diparani uwong ameh njaluk tulung ra ngerti wayah. Kadang tengah wengi, iyo nek to ngekei duit, paling gula karo teh. Tapi sukir ini akan kuliah tahun depan. Kalau dia jadi dukun, apa tidak terganggu sekolahnya? Aku yang menghadapi bertahun-tahun ya. Mas Parman atau Bapak didatangi orang yang ingin meminta tolong tak tahu waktu. Kadang larut malam, iya kalau pada ngasih uang. Palingan gula sama teh, kata ibu yang tak setuju. "Pisan meneh Mbak Yu, iki mandat keturunan keluarga Sasromi Harjo atau Mbah Kakung. Mas Parman kuwi dudu dukun, Mbak. Wong-wong sing dimandati kaluwihan gawe nulungi uwong. Nek masalah upah utawa duit iku pancen aturane ra oleh nampani. Lawang iki ilmu ikhlas, bayarane yo ganjaran lan kaberkahan. Sekali lagi ya Mbak Yu, ini sudah mandat keturunan keluarga Sasromi Harjo atau Mbah Kakung. Mas Parman itu bukan dukun, hanya orang yang dibekali kelebihan untuk menolong orang. Kalau masalah upah atau uang itu, memang aturannya tidak boleh menerima. Lawang ini ilmu ikhlas, bayarannya ya pahala dan keberkahan," kata paman kini berbicara. Satu fakta yang belum aku ceritakan di awal adalah sedikit berubahnya bapak setelah Mbah Kakung meninggal. Mungkin sekira 4-5 tahun yang lalu, beliau mendadak sering didatangi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip ingin meminta pertolongan dengan cara tak lazim. Dari orang sakit, orang kesurupan, sampai orang-orang penting. Aku tahu itu. Aku juga tahu Mbah Kakung dicap sebagai orang pintar, dan bapak bisa jadi juga seperti itu. Tapi aku dulu tak peduli, bukan secara harfiah, tapi memang aku tidak ingin tahu saja dan sama sekali tak tertarik. "Berarti biyen bapak nggih ditekani Mbah Kakung kados kula. Berarti dulu bapak juga didatangi Mbah Kakung seperti aku," kataku di sela perdebatan antara Lek Minto dan ibu. Perdebatan pun berhenti sejenak dengan Pak D yang menanggapi pertanyaanku itu, yang pada intinya mau ataupun tidak mau aku menerima ini, bapak akan terus datang namun dengan tendensi atau motif yang berbeda. Tetap saja datang-datang juga. Batinku. Obrolan pun berakhir buntu. Dengan ibu yang masih kekeh tidak setuju aku menerima mandat ini.
Dan sebagai anak yang menuruti orang tua, aku pun tidak mengiyakannya. Nek ibu mboten kersa, kula nggih mboten saged nampi. Kalau ibu tidak setuju, aku juga tidak bisa menerimanya. Pungkasku mengakhiri pembicaraan itu. Hingga tak selang beberapa lama, Pak D dan Paman pun pulang, membawa kembali keris itu dengan pesan di akhir yang mengatakan cepat atau lambat, aku mau tak mau pasti akan menerima keris itu. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Ibu menyuruhku untuk mandi dan setelah itu kita makan bersama. Emang ibu ono duit gawe nguliahke aku? Emang ibu ada uang untuk menguliahkanku? Tanyaku kala itu di atas meja makan. Ono le, ono. Tabungane bapak kuwi lumayan akeh. Cukuplah nggo nguliahke kowe karo nikahke kowe besok. Pensiunan yo isih nompo kok, pensasi. Ada nak, ada. Tabungan bapak itu lumayan banyak. Cukuplah untuk kamu kuliah dan kamu nikah kelak. Jawab ibu sembari menyuap nasi ke dalam mulutnya. Aku pun mengangguk sejenak dan kembali makan. Terlintas keraguan dalam pikiranku tentang omongan Pak D tadi, perihal sosok yang menyerupai bapak itu yang akan terus datang. Apa aku kuat ya bu? Nek sing kaya mau pengikai kejadian maneh? Apa aku kuat ya bu? Kalau kejadian seperti semalam itu terjadi lagi? Tanyaku. Kuat le, kowe kudu kuat, imanmu kudu tetek. Nek pengen kowe ngerti, sing mau pengi nemoni kowe kae ibu yakin dudu bapak. Mong jin sing ngejawantah dadi cenate bapakmu. Wong sing duwe iman mesti ngerti iku. Kuat nak, kamu harus kuat. Imanmu harus teguh. Asal kamu tahu, yang semalam menemuimu itu bukanlah bapak. Hanya jin yang menyerupai almarhum bapakmu saja. Orang beriman mestinya tahu akan hal itu. Kata ibu yang mulai sedikit menguatkanku. Makan pun selesai. Ku bawa piring bekas makanku ke dapur. Dan setelah itu aku bersantai di belakang rumah sambil menyesap kopi dan mengisap rokok. Sambil melamun aku menikmati. Ingatanku mulai merangkai runutan kejadian semalam. Bisa begitu ya? Batinku yang masih belum menerima nalarku kalau tadi malam, aku melihat sosok yang menyerupai almarhum bapak, mendatangiku, memanggil-manggil, dan seperti menerorku. Baru 9 hari yang lalu bapak disemayamkan. Jika kata orang, sebelum 40 hari arwah orang yang meninggal akan berada di sekeliling rumah dan orang terdekatnya. Apakah yang semalam mendatangiku adalah benar arwah bapak? Atau aku lebih baik mempercayai kata ibu bila itu hanyalah jin yang menyerupai bapak saja? Aku pun tidak bisa memastikannya. Yang jelas, apa yang kulihat semalam adalah wajah bapak yang sangat aku kenali. Bagian 1 selesai. Sampai jumpa beberapa hari lagi untuk bagian kedua ya. Masih bersama Sukirman. Buat yang buru-buru pengen baca sampai tamat, bisa langsung saja ke Karya Karsa ya.